Oke, jadi selamat pagi, siang, dan sore dan malam. Kita dari kelompok 8. Saya ada Daniel, Farel, Iren, dan ada yang tidak hadir itu adalah Selina dan Liga. Oke, jadi hari ini kita bertiga ingin menjelaskan tentang atau memberikan informasi sinopsis tentang kegiatan P5 yang telah kita lakukan pada kemarin. Oke, jadi yang pertama akan dijelaskan oleh Iren. Nah, pada kegiatan yang pertama, kita itu diberikan materi oleh para pembimbing, yaitu belajar pentingnya partisipasi individu dalam mengambil keputusan bersama. Dalam materi tersebut, kita itu diberikan tugas oleh para pembimbing, yaitu untuk membuat mandala sesuai dengan kreativitas kita masing-masing. Dalam kegiatan tersebut, kami mengambil tema yaitu tentang citra surya, yang berarti matahari yang memiliki cahaya berwarna-warni. Dalam kegiatan tersebut kami menggunakan bahan-bahan yang berasal dari alam maupun yang non-alam juga. Dalam buat mandala tersebut kami belajar bahwa kita itu sangat penting untuk bekerjasama dan saling menghargai pendapat teman. Kita belajar untuk melatih kesabaran, ketelitian, dan mau berkompromi agar hasilnya dapat bagus dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, dari situ juga kita kelihatan bahwa sesuatu yang indah itu bisa tercipta kalau semua orang itu kompak dan saling mendukung. Nah, walaupun rame-rame pun kegiatan ini itu tetap dapat menjadi momen refleksi bersama, yang pokoknya intinya itu dalam buat mandala bukan cuma soal gambar, tapi kita juga belajar tentang kebersamaan, gotong royong, dan juga belajar untuk hidup rukun. Untuk kegiatan yang kedua akan dijelaskan oleh Farel. Lalu untuk kegiatan yang kedua, kita diberi tugas oleh guru pembimbing P5 kita, yaitu Pak Seno, untuk mengerjakan tugas berupa menggambar hal-hal masa kecil yang pernah kita alami, namun menggunakan alat yang terbatas. Jadi dalam kegiatan ini kita diberikan beberapa pilihan alat tulis. Jadi terdapat kelompok yang mendapatkan alat tulis berupa pensil saja, ada yang mendapatkan pensil dan penghapus, dan juga ada yang mendapatkan alat tulis yang lengkap seperti pensil, penghapus, spidol, dan juga penggaris. Kebetulan untuk kelompok kita mendapatkan pilihan yang paling lengkap, dapat menggunakan semua alat tulis. Nah, jadi makna dari kegiatan ini adalah kita harus dapat memaksimalkan modal yang kita punya sekarang. Contohnya kelompok yang mendapatkan pensil saja harus meminimalisir kesalahan yang mereka buat, karena mereka tidak bisa menggunakan penghapus pada karyanya. Lalu untuk kelompok yang mendapatkan peralatan lengkap, mereka jauh lebih bebas dari kelompok yang hanya menggunakan pensil saja. Mereka dapat membuat karya yang lebih baik jika dimaksimalkan dibanding kelompok yang hanya pensil saja. Lalu untuk yang kegiatan ketiga akan dijelaskan oleh Daniel. Oke, pada kegiatan yang ketiga ini disebut dengan jalan privilege. Jadi jalan privilege itu ada suatu kegiatan yang membutuhkan seseorang atau suatu kelompok itu membuat identitasnya masing-masing. Jadi satu kelompok ini jika mereka telah membuat identitasnya masing-masing, mereka akan dibariskan sejajar. Setelah itu mereka akan diberikan pertanyaan mengenai status mereka masing-masing. Jadi jika sesuai dengan identitas mereka masing-masing, mereka akan berjalan maju, dan jika tidak sesuai mereka akan berjalan mundur. Jadi di dalam identitas itu berisi nama, umur, status, seperti sudah memiliki pacar atau belum, seperti itu. Habis itu ada pekerjaan, setelah itu disabilitas jika mereka memiliki disabilitas. Setelah itu setelah melakukan kegiatan jalan privilege itu akan dilakukan refleksi mengenai identitas mereka masing-masing. Selesai. Oke, jadi dari kegiatan jalan privilege ini saya mengambil pelajaran, yaitu setiap individu itu memiliki haknya mereka masing-masing dan memiliki
kesempatannya mereka masing-masing yang bisa mereka dapatkan dengan identitas mereka sendiri-sendiri. Terima kasih. Sekian, terima kasih dari kelompok 8. Tutup. Sekian. Jadi saya Iren, hari ini saya akan memberikan kesimpulan dari ketiga materi P5 yang telah diberikan oleh para pembimbing menurut pribadi saya sendiri. Nah, 3 materi dan kegiatan ini itu mengajarkan kita bahwa pentingnya ikut terlibat, pentingnya kesetaraan dan peduli terhadap orang lain dalam kehidupan berdemokrasi. Nah, lewat kegiatan-kegiatan P5 itu seperti membuat mandala, kita tuh belajar bahwa tiap orang itu mempunyai suara dan pendapat yang sama-sama penting untuk mengambil keputusan bersama. Lalu saat kita melakukan presentasi dan kita menggambar foto masa kecil dengan alat-alat warna yang berbeda-beda, kita menjadi sadar bahwa setiap orang itu punya latar belakang yang berbeda dan tidak semua sama. Tapi semuanya itu berhak untuk didengarkan dan dihargai. Nah, pada kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan jalan privilege, yaitu kegiatan ini tuh semakin membuka mata saya bahwa ternyata tuh tidak semua orang itu punya kesempatan yang sama di dalam hidup mereka. Jadi dari situ saya belajar bahwa untuk lebih peka dan adil terhadap orang-orang yang mungkin sering dianggap sebelah mata oleh orang lain. Nah, pada intinya demokrasi itu bukan hanya soal siapa yang paling banyak untuk dipilih, siapa yang paling banyak untuk mendapat suara, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai, kita bisa saling peduli dan mengajak semua orang untuk terlibat di dalam tanpa ada yang dikucilkan. Sekian, terima kasih. Baik, jadi untuk refleksi diri saya terhadap kegiatan P5 ini, kegiatan P5 ini menunjukkan ke kita yang pertama yaitu sikap saling menghargai antar pendapat. Contohnya pada kegiatan pertama yaitu membuat mandala. Saat membuat mandala tentunya kita perlu sikap saling menghormati pendapat masing-masing, karena jika tidak menghormati pendapat masing-masing maka kita akan terjadi bentrok di antara tim, sehingga hasil akhirnya pun pasti akan minim kalau ada bentrok di antara tim. Jadi kita harus mempertimbangkan pendapat-pendapat dari setiap anggota tim tentang desain mandala tersebut ataupun bahan-bahannya. Lalu yang kedua, kita harus memaksimalkan potensi atau modal yang sudah kita punya. Ini saya dapat dari kegiatan kedua, yaitu menggambar dengan peralatan yang sudah ditentukan oleh guru pembimbing, yaitu yang terbagi menjadi 3 kelompok. Yang satu adalah kelompok yang hanya dapat menggunakan pensil, kedua dapat menggunakan pensil dan menghapus, dan yang ketiga adalah kelompok yang dapat menggunakan semua alat tulis. Tentunya kelompok pertama pasti lebih sulit ya, karena hanya dapat menggunakan pensil. Jadi jika ada kesalahan, maka kesalahan tersebut tidak dapat dihapus. Beda dengan kelompok kedua yang masih dapat menghapus kesalahan tersebut dan memperbaikinya. Namun untuk kelompok ketiga adalah kelompok yang paling mendapatkan kebebasan, yaitu dapat menggunakan semua alat tulis. Jadi tentunya kita dapat memaksimalkan potensi yang kita punya. Lalu untuk kegiatan ketiga yaitu jalan privilege, di sini kita harus menyadari hak-hak ataupun privilege itu modal yang kita punya. Jadi seperti orang yang mempunyai pekerjaan, tentunya dia dapat menghidupi diri sendiri dan juga keluarganya. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki pekerjaan, maka hidup dia akan lebih susah dari orang yang memiliki pekerjaan. Lalu untuk status dan juga disabilitas dapat menghambat ataupun menguntungkan kita dalam mengerjakan suatu hal dalam kehidupan ini. Sekian refleksi diri saya. Terima kasih. Di sini saya Daniel akan menjelaskan kesimpulan saya dari kegiatan P5 yang telah saya lewati ini. Oke, jadi dari ketiga materi yang saya pelajari, saya itu jadi paham bahwa demokrasi bukan cuma soal pemilu atau memilih pemimpin, tapi itu juga tentang partisipasi, kesetaraan, dan kepedulian kita lewat kegiatan membuat mandala,
saya belajar pentingnya setiap individu itu untuk ikut dalam pengambilan keputusan. Kemudian dari wacana kesetaraan, saya menyadari bahwa perbedaan latar belakang tidak seharusnya membuat kita itu diperlakukan berbeda, karena semua orang punya hak yang sama, dan lewat kegiatan Jalan Privilege saya jadi lebih peka bahwa tidak semua orang memulai dari titik yang sama, sehingga inklusi sosial sangat penting agar tidak ada yang tertinggal. Intinya, demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan bicara, tapi juga soal menghargai, menyetarai, dan merangkul semua orang agar bisa hidup adil dan setara. Jadi seperti itu saja kesimpulan yang saya dapat dari kegiatan P5 kali ini. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Kesimpulan dari ketiga materi yang telah dipelajari dapat disimpulkan bahwa demokrasi yang sehat dan ideal hanya bisa terwujud jika semua individu terlibat secara aktif, setara dan inklusif dalam kehidupan bersama. Materi pertama menekankan pentingnya partisipasi setiap orang dalam mengambil keputusan, seperti tergambar dalam kegiatan membuat mandala yang mencerminkan kebersamaan dan saling melengkapi. Materi kedua menyoroti pentingnya kesetaraan, di mana semua orang tanpa memandang latar belakang memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat dan berperan dalam masyarakat. Kegiatan wacana setara dan refleksi gambar masa kecil mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk membatasi partisipasi. Materi ketiga mengajak untuk lebih peduli terhadap kelompok marginal dan rentan melalui teori inklusif sosial. Kegiatan Jalan Privilege membuka wawasan bahwa tidak semua orang memulai dari posisi yang sama, sehingga perlu adanya empati dan keadilan agar semua suara dapat dihargai. Secara keseluruhan, ketiga materi ini menanamkan nilai bahwa demokrasi bukan hanya sistem politik, tetapi juga cara hidup yang menjunjung tinggi keterlibatan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap keberagaman. 1, 2, 3, lawan. Kelompok tangguh gak pernah takut. P5 semangat, penuh aksi. Bekerja cerdas, penuh solusi. Siapa kita? Pelajar Pancasila. Apa kita? Berani